Untuk kedipan pertama yaitu kedipan 8 kali ya, 8 kali ya, lambat ataupun cepat sama saja, yaitu di bagian TPS guys. Nih TPS. TPS ya. Lalu yang kedua adalah 11 ya. 11 itu satu lambat, satu cepat. Satu lambat, satu cepat. Jadi hitungannya 11. Itu sensor PS speed sensor guys. Nah, sedangkan motor ini guys, ini motor bukan kilometer ataupun speedometernya bukan digital guys, tapi yang menggunakan kabel guys ya, masih yang model lama ya. Dan juga speedometernya, dan di sini juga nggak ada sensor buat speed ya ataupun kecepatan ya. Oke, nanti saya lanjutkan lagi ya permasalahannya. Dan yang ketiga ya, yaitu 12, satu lambat, dua cepat, yaitu permasalahannya ada di bagian injektor ya. Nah, injektor. Dan yang keempat, yang terakhir, yaitu 52. Nah, 52 itu ada di sensor CKP. Oke, sekarang saya akan jelaskan ya dari awal pertama ya, yaitu CKP, TPS ya, TPS. Nah ini dia TPS yang tadi yang saya sudah jelaskan tadi. Ternyata motor ini untuk TPS ini tidak ada masalah guys ya. Lalu yang kedua yaitu speed sensor ya, sensor fast speed sensor. Setelah saya cek guys ya, di sini ternyata ini motor kabel bodinya bukan bawaannya guys ya, bukan bawaannya. Dan motor ini ternyata kabel bodinya sudah diganti dengan menggunakan kabel bodi yang digital guys. Nah ini buat sensor PS speed sensor ya. Nah ini tidak digunakan guys ya. Oke, tidak digunakan. Lihat ya. Selanjutnya yaitu 12 guys ya. 12 ternyata injektor masih normal guys. Injektor juga masih normal ya. Tapi motor ini kehilangan pengapian guys. Nah, selanjutnya yaitu 52 yang tadi sensor CKP ini sudah saya ganti guys. Ini sudah saya ganti yang baru ya. Ini sudah saya ganti yang baru ya. Dan ini yang bekasnya. Dan kabelnya sudah disambung ya. Nah, dan alhamdulillahnya guys, setelah saya cek, karena nggak ada pengapiannya, hilang dari pengapian. Dan juga injektornya tadi keluarnya itu hanya pertama satu kali keluar semburan, setelah itu tidak keluar lagi. Dan ternyata guys, di sini guys ya, setelah saya kupas kulitnya ya, ini ada yang aneh guys. Di bagian soket injektornya ini guys, ini sudah diganti ya. Dan di sini banyak kabel yang tidak digunakan ya. Dan ini bagian ECU-nya juga mungkin ini sudah diganti ya, yang menggunakan digital guys ya. Nah, memang sih sama saja bisa digunakan, tapi permasalahannya ini nggak ada yang namanya buat switch sensor dan juga handling stop ya.
Dan setelah saya cek di sini guys ya, permasalahannya guys, di sini kabel di bagian sini, di bagian warna apa ini, warna kuning strip hitam, ini koslet guys. Di sini koslet menyambung jadi satu, entah dikarenakan panas ataupun ada yang koslet atau gimana, saya juga nggak ngerti. Nyambung ke kabel yang sini guys, warna hijau strip merah oranye ya, strip oranye, yaitu larinya ke bagian sini guys, yaitu bagian TPS ya. Nah ini ya. Maka terjadilah motor ini tidak ada pengapiannya guys. Dan ini hampir saja saya dibikin pusing ya. Dan jadi ceritanya ini motor sudah diperbaiki oleh mekanik Haas, kata yang punya ya. Maaf ya sebelumnya, tapi kenyataannya ini motor sudah kanibalan ya. Sudah kanibalan guys ya. Lihat kabelnya sudah dirubah semua ya. Ini soketnya sudah dirubah, sudah disambung beda. Dan untuk bagian soket ini juga nih, yang ini pengisian dan starter ini juga sudah diganti guys, yang baru ya, dan sudah disambung. Oke, dan alhamdulillah setelah saya cek ya, dan ternyata permasalahannya ada di bagian sini guys, yang tersambung ya. Dan ini saya juga nggak ngerti ya, kenapa bisa dikanibal seperti ini guys ya. Dan saya mohon maaf sebelumnya buat mekanik yang lain juga ya. Oke, nggak masalah ya, nggak masalah kalian mau ganti bentuk dalam ecu apa saja, yang penting sesuai. Tapi dipermasalahkannya yaitu di sini untuk bagian kode mil yang 11 itu tidak masuk ke bagian kelistrikan di motor ini guys ya. Nah, ya. Dan alhamdulillah motor pun sudah bisa mengeluarkan apinya guys ya, sudah mengeluarkan api. Dan alhamdulillah motor ini selesai ya permasalahannya. Dan permasalahannya ada di bagian kabel yang menyatu guys ya. Ini dia. Oke guys, itu saja dari saya. Saya mohon maaf sebelumnya. Ini untuk penggantian yang seperti ini kalau bisa harus disesuaikan guys ya. Jangan kalian kanibal seperti ini ya, karena ini bisa bikin repot, bikin bingung mekanik yang menanganinya guys. Nah, ini. Oke guys ya, itu saja ya dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua, dan jangan lupa sekali lagi di like, comment, and subscribe ya, dan juga di share video ini. Terus terang aja ini sangat membingungkan buat saya dan juga para mekanik ya. Hati-hati buat kalian semua kalau kalian ingin memperbaiki ya permasalahan di motor ini ya. Jangan kalian kanibal seperti ini guys ya. Ini bisa membingungkan para mekanik yang mengerjakannya ya, pada saat motor ini mogok ya seperti saya ini. Dan saya juga awalnya nggak yakin kalau misalkan ini kok muncul ada kode 11, dan ternyata guys ini motor bukan digital. Dan setelah saya lihat ecunya ini menggunakan sudah menggunakan ecu yang digital, dan juga ini juga ada kabel bodinya juga yang digital. Tapi ya saya salut buat mekanik yang sudah melakukan kanibalan ya.
menjadi hidup kembali ya motornya. Dan di sini juga apinya sudah saya temukan ya, sudah hidup ya, sudah nyala. Nah, oke ya, menyala ya. Dan alhamdulillah akhirnya di bagian kelistrikan ini sudah selesai saya temukan permasalahannya ada di bagian soket ECU dan juga bagian CKP ya, sensor CKP. Oke guys ya, itu saja dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.